Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel saya. Oke, kali ini ada sebuah servisan ya. Kita belajar bersama memperbaiki sebuah power amplifier soundbook ya. Power build up, power toko. Dari sang pemilik katanya ini USB MP3-nya mati, suruh menghidupkan serta membenahi kerusakan-kerusakan yang ada pada power amplifier ini. Oke, dilihat dari bentuknya masih cukup bagus ya. Ada tambahan kipas di atas, terlihat 4 baut. Dan mari kita buka semua baut-baut yang ada pada bodi amplifier ini. Oke, setelah semua terbuka, Masya Allah, aduh, ternyata di dalam seperti sarang tikus ya kawan. Ini ditambah elko, cuman ditaruh gitu aja, enggak dibaut ataupun diapain ya. Dan ternyata power ampli ini sudah di-upgrade. Untuk trafo biasanya bawaan dari pabrik itu kecil ya, mungkin sekitar 3 amperan. Ini dinaikkan menjadi 5 ampere dan juga terlihat final di-upgrade ke Toshiba ya. Dan drivernya masih bawaan dari pabrikan sendiri. Oke, kita lihat dulu bentuknya, kita pelajari. Untuk pertama kita cek dulu tegangan di soket menuju ke panel depan. Untuk modul USB sendiri membutuhkan minimal tegangan 5 volt ya. Kita ukur dulu untuk pin di soketnya, karena di situ cukup jelas sekali di PCB sudah tertera berapa volt yang tertera di situ. Dan untuk 12 volt minnya masih ada. Untuk 5 volt kosong ya. Kita cek di arus utama 30 volt masih ada di resistor yang 5 ampere itu. Oke, langsung saja kita buka, kita lihat di bagian bawah. Ini cukup PR sekali ya untuk merapikan ini nanti, karena elko nggak ada tempat. Bagaimana kita nanti sekreatif mungkin agar elko itu aman nanti ya. Oke, terlihat di sini bawah sudah acak-acakan solder. Dan ternyata yang 12 volt tadi cuman kendor ya di bagian resistornya. Kita solder ulang lagi. Agar menempel dengan erat dan enggak hilang ya, tegangannya. Oke, setelah itu kita coba cek lagi untuk tegangan di soket. Untuk 12 volt sudah hadir ya,
12 min dan plusnya sudah aman, sedangkan di 5 volt masih kosong ya, belum ada tegangan. Kita urut PCB ke IC, ternyata input IC nya kosong ya, nggak ada. IC 7805 untuk modul MP3. Kita cari dulu jalurnya, kita baca. Untuk servis ya itulah, kita harus membaca jalur ya, apalagi kalau dapat servisan yang belum pernah melihat bentuknya. Kita urutkan untuk tegangannya dari IC menuju ke supply utama. Ternyata kosong ya. Mungkin jalurnya enggak menyambung. Dan di sini saya baru sadar ada sesuatu yang hilang di rangkaian ini, yaitu resistor dari suplai tegangan utama menuju ke pin in dari IC 7805 ya, yang hilang. Mungkin ini disengaja atau enggak tahu, atau sudah pernah diserviskan ke tempat lain karena kebingungan atau apa, jadi MP3 dimatikan ya. Oke, langsung saja kita rapikan dulu untuk solderan-solderan yang kurang enak dilihat ini, kayak orang lagi belajar nyolder ya untuk solderannya. Oke, setelah saya pasang resistor dari tegangan utama, saya pasang 56 ohm. Langsung saya jumperkan ke kaki nomor 1 IC 7805 ya. Oke, langsung kita cek dulu apakah tegangan sudah masuk ke IC dan juga output dari IC. Dari suplai utama 30 volt, terus ke resistor turun 29, dan langsung ke output IC nya tertera 8 volt ya jadinya setelah ditambah elko, tapi nggak masalah, untuk modulnya masih batas aman. Oke, setelah itu kita rapikan dulu rangkaian power ini ke tempatnya. Cukup ribet untuk menservis sebuah power yang sudah diacak-acak begini ya. Langsung kita pasang soket yang menuju ke panel depan. Kita lihat, kita nyalakan, dan alhamdulillah modulnya sudah hidup kembali ya, setelah pencarian tegangan. Dan langsung saja kita coba dulu untuk suaranya, karena sang pemilik juga meminta untuk membenahin suaranya, nggak enak didengar katanya.
benar ya untuk suara di power amplifier ini pelan, juga untuk bassnya break ya. Kita coba putar-putar, kita cek kabel, ternyata suara masih sama ya, enggak berubah. Kita coba naik turunkan fader dari equalizer, ternyata enggak berfungsi, dan sudah aku duga ini untuk equalizernya yang rusak ya. Kita lihat dulu untuk kerusakan dari equalizer ini. Dan untuk memastikan lebih lagi, kita copot soket yang menuju ke equalizer, dan ternyata suaranya kembali normal, bisa loss, bisa keras. Tinggal PR kita membenahi equalizer dari power amplifier ini. Oke, langsung saja kita bongkar. Kita lihat apa yang menjadi kendala dari rangkaian equalizer bawaan ini ya. Dan di sini saya sudah curiga untuk IC solderan sudah enggak karuan. Mungkin pernah atau sudah diperbaiki ya untuk power amplifier ini. Dan ada yang salah juga, masang IC-nya terbalik ternyata kawan-kawan. Kita benahin dulu ya untuk rangkaian ini. Kita copot IC preamp, karena ini stereo. IC preamp yang dipakai untuk biasanya bertipe 4588 ya. Kita bersihkan dulu timahnya. Setelah bersih, kita congkel aja langsung. Karena ini terbalik, jadi kita ganti yang baru aja ya untuk IC-nya. Kita bersihkan dulu untuk bekas-bekas solderan yang amburadul. Mungkin ini untuk malpraktek ya, dan nggak berhasil untuk perbaikannya. Jadi mungkin sudah putus asa dan diberikan ke saya untuk memperbaiki. Oke, untuk pemasangan IC jangan sampai kebalik ya. Untuk di PCB itu ada coakan, gambar coakan, dan di IC-nya kita paskan dengan coakannya agar nggak kebalik. Kita paskan dulu untuk kaki-kakinya, karena ini tempatnya cukup rumit, cukup sempit ya. Butuh ketelitian untuk memasukkan sebuah kaki komponen. Oke, langsung saya skip aja, kita coba langsung untuk suaranya. Dan di sini suara masih ada kendala, ternyata masih kerasak-kerasak, bergatak-bergatak ya.
Dan ini untuk kerusakan yang selanjutnya, sudah pasti ini untuk kerusakan fadernya, fader yang bermasalah. Kita coba perbaiki ya. Oke, untuk perbaikan yang suara kresek-kresek ini mudah, sudah ada videonya. Kita copot, untuk saya, untuk cara saya, kita copot semua fader dari equalizer ini, karena fader dengan yang ada lampunya itu memang rentan untuk rusak ya. Kita copot semua. Karena untuk suaranya sangat mengganggu sekali ya untuk sebuah power amplifier. Oke, setelah semua tercopot feedernya, ini enggak dibuang ya, ini masih digunakan kembali. Cuman ada satu trik dari saya, kita buang kaki yang dialiri tegangan ya. Kita lihat tegangan plus menuju ke kaki paling atas ya, kaki yang 3 biji ke atas. Kenapa saya putus kakinya? Karena kalau saya putus di PCB nya nanti banyak jempran ya, karena jalur dari PCB ini untuk kaki plusnya menuju ke berbagai arah, ke IC dan juga transistor. Oke, kita lihat untuk kaki yang kita putus, kaki paling atas yang kaki 3 ya, kita bengkokkan aja semuanya agar nanti enggak menempel ke PCB, enggak menghalangi ya, bisa menempel dengan sempurna nanti. Untuk kaki ini menuju ke LED. Jadi nanti setelah saya pasang LED-nya enggak hidup ya, karena ini kebanyakan sepengalaman saya kerusakan, rusak itu ya rusaknya atau konsletnya setrum DC menuju ke input ya, input dari feeder ini, jadi membuat suara dari power amplifier ini enggak enak didengar ya. Kadang noise parah, kadang peletak-peletak, rusak-rusak. Itu yang menjadi penyebab kerusakan dari suara noise di power amplifier yang berfeeder dengan feeder plus lampu ya. Oke, setelah terpasang semua, kita pastikan solderan aman. Setelah itu kita coba cek suara dulu ya sebelum kita pasang. Kita cek dulu di luar, jangan dipasang dulu ya, memastikan untuk benar-benar equalizer ini normal ya. Kita hidupkan untuk musiknya.
Alhamdulillah untuk suaranya normal sekali ya, sangat renyah. Memang karakter dari power amplifier ini sendiri memang sudah cukup bagus untuk saya. Benar sekali bagi sang pemilik, ini sudah di upgrade untuk powernya. Jadi lumayan nendang lah ya suaranya, lumayan kencang ya. Oke, setelah itu langsung saja kita bereskan, kita tata ulang kembali, dan alhamdulillah untuk servisan kali ini berhasil ya, bisa hidup normal untuk power amplifier ini dengan kendala, dengan kerusakan yang cukup rumit, disertai malpraktek atau kesalahan dari penyervisan yang sebelumnya ya. Untuk kendala-kendala semacam ini bisa sekali kita selesaikan. Tidak mudah, butuh ketelatenan dan juga kehati-hatian ya. Oke, kita cek dulu setelah terpasang kembali untuk suaranya. Oke, sekian dulu video saya memperbaiki power amplifier merek Soundbox ya, dengan berbagai macam kendala. Bisa ditonton sendiri videonya. Nanti tinggal beresin elko yang semrawut itu, tapi untuk videonya saya skip saja. Oke, sekian dari saya. Apabila ada yang kurang jelas atau salah kata, bisa ditanyakan langsung di kolom komentar ya. Bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel saya ucapkan selamat menonton. Jangan lupa like, share dan komen serta subscribe. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.